alhamdulillahilladzi qad akhrajana faizal fikri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hari ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pendekatan proses belajar, pendekatan pembelajaran, dan pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Di sini ada saya Nur Fadilah dan teman-teman saya Saiful Ghani serta Nadia Hasna. Yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan belajar, pendekatan proses belajar. Pendekatan proses belajar ini mencakup tentang pengertian, tujuan, serta komponen. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan proses belajar, di mana pendekatan proses belajar ini merupakan kegiatan belajar mengajar yang juga menentukan keberhasilan seorang peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan pendekatan proses belajar. Tujuan proses pendekatan belajar ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan dengan cara melatih kemampuan peserta didik, baik itu intelektualnya maupun dengan merangsang keingintahuan peserta didik, serta untuk memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Itu untuk tujuan pendekatan proses belajar. Yang ketiga yaitu komponen-komponen pendekatan proses belajar, di mana yang pertama adanya seorang guru. Kenapa guru? Karena di sini guru menjadi fasilitator, menjadi jembatan untuk apa? Untuk mencapai keberhasilan seorang peserta didik. Karena salah satunya guru menjadi narasumber untuk mentransfer ilmu yang belum diketahui peserta didik. Yang kedua, adanya fasilitas sekolah. Kenapa? Karena fasilitas sekolah ini juga menunjang untuk kenyamanan berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga itu adanya media pembelajaran. Karena ketika media pembelajaran itu lebih bisa dimengerti oleh peserta didik, maka itu akan menunjang lebih ke pemahamannya lebih cepat kepada peserta didik. Nah, itu mungkin untuk materi pertama, pendekatan proses belajar. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saiful Ghani. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Dalam pengertian pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Begitu juga ada fungsi pendekatan pembelajaran, yaitu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pada hakikatnya adalah suatu pengolahan kegiatan belajar mengajar yang berproses pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses memperoleh hasil belajar. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar yang melandasi penggunaan pembelajaran. Menurut Dimayati dan Mujiono ada 5 diantaranya. Diantaranya dari 5 itu ada percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitupun juga ada tujuan pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada buat
Yang pertama untuk memotivasi siswa. Yang kedua ada untuk lebih memperdalam konsep pembelajaran. Yang ketiga ada untuk menserasikan antara teori. Yang keempat memberikan bekal dan latihan. Yang kelima mengembangkan sikap percaya diri. Begitu juga ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Menurut Fang, mengobservasikan, mengklasifikasi, memreaksi, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan. Itu menurut basic skill. Untuk integrated skill, mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, dan lain-lain. Yang umumnya digunakan adalah keterampilan proses dasar. Yang pertama, untuk mengobservasi data, mengamati. Yang kedua, mengklasifikasikan. Yang ketiga, ada memprediksi. Yang keempat, ada menerapkan. Yang kelima, merencanakan penelitian. Yang keenam, ada mengkomunikasikan. Begitu juga selanjutnya yang terakhir ada faktor-faktor pendukung, yang mana faktor-faktor pendukung itu suatu inti dari semuanya, yaitu ada guru, siswa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya untuk pendekatan pembelajaran. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Hasna. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, yaitu pembahasan yang terakhir, yang ketiga, berkenaan dengan pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Nah, sebelumnya, di dalam pembahasan mengenai pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran itu, terdapat beberapa sub pembahasan, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai dasar-dasar yang melandasi pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan penggunaan pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir, atau yang kelima, kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendukung pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Nah, langsung saja ya. Kita yang pertama akan membahas mengenai pengertian pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil menurut Uzair Usman bahwasannya pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran adalah suatu yang memengaruhi pada pengembangan kemampuan mental, psikis, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri siswa atau peserta didik yang sering kita sebut dengan keterampilan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran, kita juga harus mengetahui yang kedua, yaitu dasar-dasar yang melandasi penggunaan pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil menurut Dimyati dan Mujiono bahwasannya ada 3 dasar. Yang pertama, yaitu percepatan ilmu teknologi dan pengetahuan. Yang kedua, adanya pengalaman intelektual, emosional, dan fisik yang dibutuhkan agar didapatkan hasil belajar yang optimal oleh peserta didik atau siswa. Yang ketiga,
adanya penanaman sikap dan nilai sebagai pengabdi siswa terhadap masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, dasar-dasar, kita juga harus mengetahui apa sih tujuan adanya pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Nah, yaitu ada 5 tujuan. Yang pertama, untuk memotivasi siswa agar berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang kedua, untuk lebih memperdalam konsep, pengertian, dan fakta dengan mencari dan menemukan sendiri oleh siswa tersebut atau peserta didik tersebut. Dan yang keempat, untuk memberikan bekal dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup atau siswa itu langsung terjun ke masyarakat. Nah, yang kelima yaitu untuk mengembangkan sikap percaya diri, bertanggung jawab, dan rasa kesetiakawanan sosial dalam menghadapi berbagai problem kehidupan di masyarakat. Nah, itu merupakan tujuan dari adanya pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Setelah kita mengetahui pengertian, dasar, tujuan, kita juga harus mengetahui jenis-jenis apa saja yang ada di dalam pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Yaitu, saya mengambil menurut Fung, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui dengan cara mengobservasi, yang kedua dengan cara mengklasifikasi atau menggolongkan, yang ketiga memprediksi, yang keempat menerapkan, yang kelima merencanakan penelitian atau sering kita sebut dengan eksperimen, yang terakhir atau yang keenam yaitu dengan cara mengkomunikasikan. Nah, itu merupakan urutan dari jenis-jenis pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran yang dapat kita laksanakan. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian, dasar-dasar, tujuan, sampai dengan jenis, kita juga harus mengetahui faktor-faktor pendukung apa saja yang ada di dalam pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Yaitu ada 4 ya, ada 4 faktor pendukung. Yang pertama, yaitu faktor guru. Nah, faktor ini juga sangat mempengaruhi pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor siswanya sendiri sebagai peserta didik dalam melakukan belajar dan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, faktor kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu sebagai penunjang kita peserta didik dan guru yaitu pendidik agar lebih optimal dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu faktor metode belajar. Nah, faktor metode belajar ini juga mendukung sekali dalam pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Agar apa? Agar peserta didik maupun pendidik juga tidak jenuh, yaitu sekreatif mungkin pendidik dalam melaksanakan metode belajar terhadap peserta didiknya. Nah, mungkin kurang lebihnya dicukupkan sekian mengenai pendekatan keterampilan proses belajar dan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.